Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaila Hurniati dengan NPM 193100906. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri pada bagian rotasi dan dilatasi kelas 11 SMA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rotasi. Rotasi atau merupakan perputaran. Hidup roda berputar, kadang berada di atas dan saat lain berada di bawah. Namun, hal tersebut bukanlah suatu ketetapan, karena kita hidup adalah sebuah pilihan. Kita memilih hidup lebih baik atau kita memilih hidup untuk tidak baik sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur kehidupan. Selain itu, rotasi juga didasarkan pada jarak yang tetap atau konsisten. Berarti dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami perubahan posisi, perubahan keadaan, ataupun lainnya, namun kita harus konsisten dalam suatu sikap, prinsip, atau hal lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi rotasi. Baik, rotasi adalah transformasi dengan cara memutar objek dengan titik pusat tertentu. Rotasi dibagi menjadi dua macam, yaitu untuk yang pertama, rotasi dengan pusat titik 0,0. Ini untuk gambarnya. Lalu, di dalam segitiga OAP, maka OA sama dengan OP cos alfa, maka X sama dengan R cos alfa. Untuk AP sama dengan OP sin alfa, maka Y sama dengan R sin alfa. Lalu di dalam segitiga OBP, OB sama dengan OP aksen cos alfa ditambah theta. Lalu untuk X aksennya sama dengan R cos alfa tambah theta, maka X aksen R cos alfa cos theta dikurangi R sin alfa sin theta. Ini menggunakan aturan penjumlahan pada bentuk cos. Maka dapat diperoleh X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Lalu untuk BP aksen sama dengan OP aksen sin alfa ditambah theta. Sama seperti yang atas, untuk kali ini kita menggunakan aturan penjumlahan sinus. Maka dapat diperoleh Y aksen sama dengan Y cos theta plus X sin theta. Jadi, untuk X aksen sama dengan X cos theta min Y sin theta. Untuk Y aksen sama dengan X sin theta plus Y cos theta. Kalau dalam bentuk matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta negatif sin theta cos theta XY. Lalu yang kedua, ada rotasi dengan pusat M, A, B. Dari gambar di samping, terdapat titik P sama P, X, Y yang akan dirotasikan dengan pusat M, A, B. Maka X aksen negatif A sama dengan X min A cos theta dikurangi Y min K sin theta. Lalu untuk Y aksen negatif B sama dengan X kurangi B sin theta plus Y min B cos theta. Lalu selanjutnya adalah contoh soal dari sebuah rotasi. Suatu segitiga KLM dengan titik K 4,3, L negatif 1,2 dan M 3,5 dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi 2,2. Bayangan ketiga titik tersebut berturut-turut adalah, maka ini adalah rotasi yang menggunakan titik M sama dengan A, B. Kita menggunakan matriks X aksen Y aksen sama dengan cos theta negatif sin theta cos theta dikali X min A Y min B ditambah AB. AB ini adalah pusat rotasi yaitu 2,2. Lalu untuk theta kita masukkan 180, AB kita masukkan 2,2. Lalu diperoleh X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1, dikali X min 2, Y min 2 plus 2, 2. Lalu dapat diperoleh X aksen sama dengan 4 min X dan Y aksen 4 min Y. Lalu
Karena kita kan udah mendapatkan X aksen, Y aksen. Yang ditanyakan apa? Bayangan ketiga titik tersebut berturut-turut. Untuk K kan ada titik X, Y. X4, Y3 kita masukkan ke dalam X aksen, Y aksen ini. 4 dikurangi 4, 0. 4 dikurangi 3, 1. Maka bayangan titik K aksen adalah 0, 1. Untuk selanjutnya L dengan titiknya negatif 1, 2, maka bayangannya adalah 5, 2. Untuk M, titiknya adalah 3, 5, maka bayangan titik M-nya adalah 1, negatif 1. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dilatasi. Perubahan dalam bentuk yaitu memperbesar atau memperkecil suatu keadaan secara tepat, seperti memperkecil atau mengurangi segala kekurangan dan kesalahan, memperbesar atau meningkatkan kebaikan dalam kehidupan, atau seseorang mengalami pertumbuhan fisik. Seseorang mengalami penambahan usia berarti mengurangi usia untuk hidup di dunia. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari dilatasi. Baik, dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Misalkan, pada titik A, X, Y oleh dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Maka ini adalah bayangannya, dapat diperhatikan pada gambar ini. Sebagai catatan, titik A aksen, X aksen, Y aksen dapat berada di sepanjang garis M tergantung nilai K. Ini garis M-nya yang biru. Lalu untuk nilai K-nya adalah ini KX, KY. Lalu untuk teori yang selanjutnya dari dilatasi, yaitu berdasarkan gambar di atas, gambar yang sebelumnya, koordinat A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditulis dalam persamaan X aksen sama dengan KX. Maka X aksen sama dengan KX plus 0Y. Untuk Y aksen sama dengan KY, maka Y aksen sama dengan 0X plus KY. Dalam persamaan matriks dapat ditulis X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K, XY. K tadi skala, itu dalam bentuk angka biasa. Dengan matriks dilatasinya M, O, K sama dengan K0, 0K. Lalu, untuk pusat A, B, maka persamaan matriksnya adalah X aksen negatif A, Y aksen negatif B sama dengan K0, 0K dikali X negatif A, Y negatif B. AB ini adalah titik pusatnya nanti. Lalu selanjutnya adalah contoh soal dari dilatasi. Jika pencerminan titik P, S, T terhadap garis X sama dengan A dan akan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan dilatasi sebesar 3 kali. Maka A dikali B adalah, ini menghasilkan dilatasi sebesar 3 kali, itu adalah faktor skalanya, atau K. K-nya adalah 3. Maka pencerminan titik P, S, T terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B akan menghasilkan bayangan akhir P2 aksen, 2A negatif S, 2B negatif T. Titik P, S, T didilatasi dengan faktor skala 3 dari titik O 0,0 akan menghasilkan peta P aksen 3S, 3T. Maka untuk P aksen 3S, 3T sama dengan P double aksen 2A min S, 2B min T. Dapat memperoleh persamaan 1, 3S sama dengan 2A min S, maka A sama dengan 2S. Untuk persamaan satunya, A sama dengan 2S. Untuk persamaan 2-nya, 3T sama dengan 2B min T, maka B sama dengan 2T. Untuk persamaan 2. Dari dua persamaan ini, maka dihasilkan A kali B sama dengan 2S kali 2T.
yang menghasilkan 4 ST. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.